Gadis ini benar-benar telah mati selama 5 tahun. Tapi ketika peti mati dibuka, dia masih terlihat secantik bunga. Pria itu memotong pergelangan tangannya dengan pisau, lalu meneteskan darah segar ke perut gadis. Gadis itu secara ajaib hidup kembali. Bagaimana perasaanmu sekarang? Semuanya baik. Tapi setelah gadis itu pulang, sang ibu tidak bisa mempercayainya. Bukankah aku sedang bermimpi? Putri sayangku. Ayahnya mengira putrinya telah berubah menjadi iblis. Biarkannya datang ke sini. Aduh, ada bayangan. Putriku benar-benar hidup kembali. Tak disangka, si putri yang sudah meninggal 5 tahun ini masih bisa bertemu lagi dengan orang tuanya. Adapun Fufi, yang berpikir bahwa jika dia bisa menyelamatkan Lien Toa, dia bisa menjadi menantu mereka. Tanpa diduga, Tuan Lien mengkritiknya karena terlalu miskin. Gunakan 100 ingot perak untuk mengusirnya. Fufi sangat marah. Saya tidak butuhnya. Dia pikir Tuan Lien memandang rendah dia. Segera pergi dengan bangga. Setelah itu, hal yang tidak menguntungkan terjadi. Fufi karena menggunakan darah untuk membantu Lien Toa hidup kembali, dia mengalami kesialan, yang berdampak buruk pada tubuh. Perutnya tumbuh tumor yang menyakitkan. Tanpa diduga di tengah hutan belantara tiba-tiba muncul sebuah rumah. Ada seorang pria keluar dari rumah itu dan mendekat di depan Fufi. Adikku sangat berpengetahuan luas dalam kedokteran. Biarkan saya memanggil dia untuk memeriksa kepadamu ya. Setelah mengatakan itu, dia membantu Fufi memasuki rumah. Memang, ada banyak orang di rumah. Semua orang sangat prihatin dengan kondisi Fufi. Adik Xiao Tan sedang memeriksa denyut nadinya. Dia dengan cepat menemukan penyakit Fufi. Kemudian menghibur bahwa ini bukan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Meskipun tumor ini sangat besar, tapi masih bisa diobati. Tapi operasi diperlukan. Yang mengejutkan adalah, meskipun Xiao Tan kecil, kemampuan kedokterannya sebanding dengan Hua Tuo. Pertama, dia memberi Fufi obat bius untuk membuatnya pingsan. Selanjutnya dia melepas gelangnya. Tempatkannya di atas tumor dalam perut Fufi. Kemudian keluarkan pisau bedah. Potong langsung ke tumor. Aduh. Tanpa banyak usaha, tumor itu diangkat. Tapi itu belum berakhir. Selanjutnya Xiao Tan memuntahkan pil. Menaruhkannya pada luka Fufi. Dengan gelangnya bergerak-gerakan keliling. Sebuah keajaiban terjadi. Ayah, lukanya sudah sembuh. Tapi itu bukan begitu sederhana. Pada saat Xiao Tan berpikir bahwa Fufi sudah sembuh total. Aduh, ada yang tidak baik. Mengapa tubuh tuan muda saya begitu dingin? Ternyata Fufi masih dalam pengaruh kesialan setelah menyelamatkan Lien Toa. Tetapi jika ingin menyembuhkannya sepenuhnya, Fufi harus menerima nafas seorang perawan. Dengan begitu, dia bisa sembuh. Tapi wanita di rumah ini sudah tidak perawan. Hanya Xiao Tan yang masih perawan. Tapi untuk menyelamatkan orang sampai akhir, Xiao Tan tidak ragu-ragu dan segera tersedia. Membawa nafas perawannya ke Fufi. Fufi segera sadar kembali. Dan setelah dia berbalik, dia menemukan seekor rubah hitam tidur di sebelahnya. Ketika Xiao Tan melihat ini, dia dengan cepat kembali ke wujud manusianya. Dan mengatakan bahwa Fufi salah melihatnya. Namun alasan Xiao Tan sangat membantunya adalah, karena beberapa hari sebelumnya, ketika Fufi berada di kuburan, dia menyelamatkan seekor rubah hitam. Rubah hitam itu adalah Xiao Tan. Di sisi lain, di tempat sepi, murid ini bertemu dengan seorang gadis cantik. Gadis ini mengatakan bahwa dia sendiri dilecehkan oleh suaminya, sekarang tidak ada tempat untuk pergi. Begitu murid ini mendengarnya, dia merasa kasihan pada gadis itu. Jadi dia buru-buru membawanya ke tempatnya. Rumah ini. Bagaimana saya bisa tinggal? Si murid mengatakan bahwa dia bisa tidur di lantai. Awalnya mengira gadis ini mudah ditipu. Tapi tidak menyangka bahwa dia bukan sesederhana itu. Lalu dia melepas bros dari rambutnya. Kemudian dengan sengaja padamkan lampu minyak. Aduh, minyaknya sudah habis. Si murid jelas mengerti maksudnya. Tidak apa-apa, tepat saatnya kita tidur.
Sayangnya, semua ini diintip oleh biksu kecil di luar. Dini hari berikutnya, biksu kecil memanggil kepala biara datang untuk memeriksa ruangan si murid itu. Siapa? Saya. Aduh, saya belum bangun. Yang aneh adalah, pada saat kepala biara dengan sengaja menerobos masuk, gadis yang tidur di tempat tidur tidak terlihat. Bahkan di bawah tempat tidur, dia tidak bisa dilihat. Aneh sekali. Tidak tahu harus berbuat apa, kepala biara hanya bisa pergi. Seorang pembaca buku seperti Anda harus tahu bagaimana menjaga harga diri. Namun setelah si murid menutup pintu, gadis itu muncul kembali di tempat tidur. Si murid terkejut ketika dia melihat itu. Kamu adalah... Itu bukan yang aneh. Aku tahu mantra penyembunyian. Si murid juga tidak banyak pikir. Bagaimanapun, selama orang itu perempuan. Sangat cepat, si murid menunjukkan ekspresi aneh. Begitu si penganut Daoisme di sisi jalan melihatnya, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dia wajahmu muncul nafas roh jahat. Si murid tidak percaya. Dia bahkan mengutuk penganut Daoisme ini yang berbicara omong kosong. Jika kamu tidak percaya, jika kamu terus seperti ini, hidup kamu mungkin tidak akan bertahan lama. Konyol, aku bahkan mungkin hidup sampai 100 tahun. Kunci pintu terbuka secara otomatis. Setan perempuan tanpa kepala menyerbu ke kamar si murid. Tanpa diduga, murid itu tidak takut. Sebaliknya, dia bahkan ingin mengambil tindakan dengan si setan perempuan. Tetapi ketika iblis perempuan itu pura-pura menolak, murid mau tidak mau ingin mendekat. Kamu benar-benar tidak sabar sama sekali. Aku adalah iblis yang bersembunyi di malam hari. Jika bersenang-senang denganmu, akan mempersingkat hidupmu. Pada saat mereka berdua mengobrol dengan gembira, mulailah bermain sitar dan bicara tentang cinta. Pembantu laki-laki menerobos masuk lagi tanpa alasan. Iblis perempuan dengan cepat menyembunyikan dirinya. Fufi bahkan lebih marah. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Belum mengetuk pintu, tapi bergegas masuk. Pelayan laki-laki terlihat cemberut. Katanya dia hanya datang untuk mengingatkannya tidur lebih awal. Yue hanya bisa memikirkan hantu perempuan itu sekarang. Bagaimana dia bisa mendengar kata-kata ini? Jadi dia buru-buru mengusir pembantu laki-laki itu. Lien Toa segera muncul lagi. Memberitahu Fufi bahwa jika dia ingin memilikinya, dia harus menggunakan darah segarnya untuk menghidupkannya kembali terlebih dahulu. Tanpa diduga, Fufi tidak menolak. Bagaimana? Aku bisa menyesali darah segar sekecil ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung ingin mendapatkan Lien Tua. Jika kamu selesai tidur denganku, kamu akan sakit parah. Aduh, belum lagi penyakitnya. Bahkan jika mati, aku masih akan puas. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung melakukannya. Satu manusia dan satu iblis segera menyatu. Setelah selesai, Lien Toa memberitahu Fufi cara mengambil darah segar. Butuh setetes darah panasmu. Jatuhkan ke dalam diriku. Fufi tidak ragu-ragu. Dia segera bangun. Membuka laci. Mengeluarkan belati. Memotong lengannya. Meneteskan darah ke perut Lien Tua. Lien Tua langsung bereaksi. Di tempat, mendapatkan kembali secercah kehidupan. Berterima kasih kepada Fufi karena telah menyelamatkan hidupnya. Lien Toa mengeluarkan jepit rambut untuk membalas budi. Ini adalah objek yang terkubur bersamaku. Padaku itu tak berguna. Ambillah. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Terus kembali ke kuburnya sendiri. Tapi di dunia ini, tidak ada tembok yang tidak tembus angin. Manusia dan iblis yang bersumpah sebagai suami dan istri dengan cepat ditemukan oleh orang lain. Hari itu, beberapa teman sekelas bertemu di rumah Fufi. Yang mengejutkan mereka, seseorang tidak hanya bermain catur Cina dengan Fufi, tetapi juga memainkan alat musik untuk Fufi. Intinya adalah, jenis huruf ini jelas dari seorang perempuan. Orang-orang ini segera membuat tebakan. Katakan yang sebenarnya. Apakah tuan mudamu baru saja bertemu cinta? Karena untuk memeriksa apakah spekulasi itu benar atau tidak,
Beberapa teman sekelasnya sengaja pergi ke rumah Fufi pada malam hari untuk menimbulkan masalah. Benar saja, mereka menemukan seseorang dan iblis yang bertingkah manis. Lien Toa melihat itu dan dengan cepat menyembunyikan dirinya. Yang mengejutkan adalah, Fufi tidak menyembunyikannya. Bahkan bangga dengan hubungannya dengan iblis perempuan. Melihat bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi, Lien Toa muncul begitu saja. Dan tak berdaya menceritakan penderitaannya. Hari itu, Bai Wuchang datang. Memaksaku menikah dengannya. Aku hanya sendirian. Tidak bisa melawannya. Jadi aku lari ke tempat Fufi. Anda dapat yakin. Kami adalah belahan jiwa. Kami dapat saling membantu. Ya, betul. Setelah mengatakan itu, mereka segera bertindak. Beberapa orang ini segera menyergap di dekat makam Lien Toa, yang menunggu kesempatan untuk menghancurkan Bai Wuchang. Tapi yang mengejutkan mereka adalah, Bai Wuchang tidak hanya tinggi dan kuat, tetapi ketika pedang itu mengenainya, dia juga tidak terluka. Bahkan jika orang ini dia menyerangnya di belakang, dia masih tidak bisa memotongnya. Namun terlempar ke tanah. Melihat diri mereka bukan tandingannya. Semua orang buru-buru lari. Bai Wuchang mengikuti di belakang. Kamu cepatlah ke sini, Lien Toa. Tetapi Bai Wuchang bukan tanpa kelemahan. Pemuda itu mengangkat busurnya dan menembaknya tepat di kepalanya. Tanpa berpikir itu adalah tembakan mematikan. Bai Wuchang segera berbaring di tanah, berubah menjadi genangan air di tempat. Dia Bai Wuchang, namun terlalu mudah untuk dikalahkan. Selanjutnya, Lien Toa yang benar-benar hidup kembali. Dia secara khusus mengatakan kepada Fufi bahwa, setelah 15 hari, kamu harus pergi ke kuburanku. Kamu akan melihat di pohon ada kicau burung. Pada saat itu, kamu harus segera menggali kuburan. Baiklah. Lien Toa tidak merasa aman dan mengatakan kepadanya berulang kali. Benar-benar ingat. Tepat 15 hari. Cepat atau lambat, tidak akan berhasil. Karena 15 hari kemudian adalah peringatan kematian Lien Toa. Segera peringatan kematian Lien Toa tiba. Fufi memanggil semua teman dekatnya untuk menggali kuburan. 5 tahun telah berlalu, apakah tubuh pernah membusuk? Orang-orang sangat khawatir tentang ini. Tetapi ketika mereka membuka tutup peti mati, mengangkat handuk di tubuh, keajaiban terjadi. Penampilan Lien Toa seperti hidup kembali. Kulit segar seperti sebelumnya, penuh elastisitas. Fufi melihat itu dan sangat bersemangat. Dengan tergesa-gesa mengangkat pacarnya dari peti mati. Tanpa banyak usaha, Lien Toa, yang telah mati selama 5 tahun, kembali menjadi manusia.